Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu, mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13 berkata, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian." Saudaraku, pernahkah Anda mendengar sebuah teori yang bernama 100 min 1 sama dengan 0? Teori apa itu? Masa 100 min 1 sama dengan 0? Bukankah seharusnya ada 99? Ya, normalnya memang demikian. 100 min 1 sama dengan 99. Tetapi teori ini mengatakan 100 min 1 sama dengan 0. Lalu pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan 100 min 1 sama dengan 0 tersebut? Ini bicara 100 kebaikan dikurangi 1 saja, maka hasilnya 0. Artinya, semua kebaikan yang kita lakukan, semua hal-hal baik yang pernah kita kerjakan, 1 saja kita buat kesalahan, seringkali orang tidak mau menerima hal itu. Bahkan ketika kita berbuat kebajikan sebanyak 100 kali, tapi 1 kali buat kesalahan, orang menganggapnya hilang semua. Teori ini kelihatannya lebay, tetapi faktanya, bukankah kita seringkali mempraktekkan teori ini? Coba cek and recheck hidup kita. Seringkali kita memperlakukan orang lain secara demikian. Coba bayangkan, bila ada seseorang, entah itu teman baik atau siapapun, dia begitu baik sama kita, memperlakukan kita dengan nyaman dan lain sebagainya. Lalu suatu kali dia melakukan kesalahan yang kita anggap fatal. Maka segera saja kita menghakimi dia, kita mempersalahkan dia, seolah-olah semua kebaikan yang pernah ia lakukan selama ini menjadi tidak bernilai. Mari kita cross-check hidup kita. Bukankah itu yang seringkali kita lakukan? Coba kalau kita jujur, bila kita diperlakukan secara demikian, bukankah itu tidak enak? Tapi sayangnya, sekalipun kita tahu bahwa itu tidak enak, kita seringkali memperlakukan orang lain secara demikian. 100 min 1 sama dengan 0. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kira-kira hal itu berkenan gak sih di hadapan Tuhan? Jawabannya tentu tidak. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 13 tadi, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan apabila orang lain itu melakukan kesalahan, ampunilah seorang akan yang lain. Apalagi bila sampai menaruh dendam." Tuhan meminta kita agar kita mengampuni mereka yang bersalah secara total. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, mengampuni bukan 70 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Wow, itu tentu saja jumlah yang sangat besar. Mungkinkah kita bisa melakukan hal itu? Saudaraku, memang mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Namun bila keadaannya dibalik,
Bagaimana bila kita adalah si pelaku kejahatan atau si orang yang membuat kesalahan? Bagaimana perasaan kita bila orang itu atau teman kita tidak mau mengampuni kita, bahkan tidak mau menerima kembali kita? Tentu itu sangat menyedihkan, bukan? Nah, bila hal-hal berkaitan dengan orang lain dikenakan kepada kita, maka seharusnya kita bisa mempraktekkan firman Tuhan ini dengan legowo. Memang tidak mudah, tetapi bukankah Roh Kudus diberikan kepada orang percaya agar kita dimampukan untuk melakukan firman-Nya? Maka bila firman Tuhan mengatakan, ampunilah seorang akan yang lain, bolehkah kita excuse akan firman Tuhan itu? Atau bolehkah kita menolak firman Allah ini? Jika boleh, bukankah kita menjadi pemberontak di hadapan Allah? Dan bukankah seorang pemberontak itu pasti tidak akan berkenan di hadapan Allah? Itu artinya, mau tidak mau, senang atau tidak senang, kita harus belajar mempraktekkan kasih ini kepada saudara-saudara kita. Itulah sebabnya, saudaraku, mari kita meminta kepada Allah agar Ia memberikan kita hati yang lapang, pikiran yang luas, agar kita dapat mengampuni dan menerima saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan kepada kita. Sebab dengan begitu, sebenarnya kita sedang melepaskan berkat-berkat ilahi yang akan menghampiri hidup kita. Kita akan menjadi orang yang bebas, kita akan menjadi orang yang lapang hatinya. Bahkan saya percaya sukacita dan damai sejahtera selalu akan memenuhi hati orang-orang yang demikian. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita tinggalkan semua kemarahan, semua kebencian, semua kedengkian, iri hati, dan lain sebagainya. Terimalah seorang akan yang lain dan layankanlah pengampunan, supaya hidupmu senantiasa diberkati oleh Allah dan engkau hidup dalam damai sejahtera mulai dari saat ini sampai engkau masuk ke dalam keabadian bersama dengan Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang penuh pengampunan seperti Engkau. Biarlah kami belajar mengampuni saudara-saudara kami sebagaimana kami juga diampuni oleh Allah. Kami sadar ini tidak mudah. Oleh sebab itu, Roh Kudus, bantulah kami agar kami dapat mengampuni saudara kami yang berbuat salah kepada kami, sebagaimana kami pun rindu diampuni oleh saudara kami bila kami melakukan kesalahan. Terima kasih Bapa, sehingga hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita sorgawi. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.